Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah pujian ini menjadi isi hati kami juga di hadapan Tuhan. Bahwa kami rindu setiap minggu kami mengikuti ibadah, mendengarkan firman Tuhan. Hidup kami tidak lagi sama dengan kehidupan kami yang sebelum-sebelumnya. Kami mengalami pertumbuhan iman, karakter, dan hidup semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pimpin hamba-Mu dalam segala kelemahan keterbatasan yang ada. Menyampaikan firman-Mu yang begitu indah bagi setiap kami. Tuhan, pimpin setiap kami, lembutkan hati kami, dan biarlah firman hari ini sungguh menjadi suatu pelita bagi kami, menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pribadi mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang terus rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, mengalami keintiman bersama dengan Tuhan dalam ibadah. Walaupun hari ini, saya tahu hari ini nggak mudah untuk datang ke gereja, terutama ada Mangkudegaran Run yang memang banyak sekali menutup jalan dan kesulitan, dan saya bersuka cita kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi kekuatan dan menyegarkan iman setiap kita ketika kita rindu datang ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas dan menggumuli sebuah tema yang menjadi dasar, namun sangat menantang bagi iman setiap kita, yaitu hidup bukan untuk diri sendiri. Saya ajak kita untuk membuka dua kebahagiaan firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Silakan buka gadget sucinya masing-masing. 2 Korintus 5 ayat 15, saya akan bacakan bagi setiap kita. Saya akan membacakan dari terjemahan baru edisi yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bagian yang kedua adalah Galatia 2, saya akan baca dari ayat 19b sampai 20. Galatia 2, ayat 19b sampai yang ke-20. Saya akan bacakan juga dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia akhir-akhir ini membuat kita terbiasa dengan sebuah nilai yang sangat kuat. Nilai itu adalah bicara tentang keterpusatan pada diri sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin kita sangat akrab dengan 3 istilah ini. Self-love, self-care, self-interest. Self-love itu bicara tentang bentuk penghargaan kepada diri sendiri. Self-care itu bicara tentang merawat diri sendiri. Dan yang terakhir, self-interest itu bicara tentang membenarkan segala tindakan yang berpusat pada kepentingan pribadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara kasat mata mungkin kita melihat 3 hal ini menjadi suatu hal yang baik dan tidak bermasalah bagi setiap kita. Bukankah kita perlu merawat diri kita dengan baik? Bukankah kita perlu memikirkan diri kita dengan baik? Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, tubuh yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus jaga dengan baik. Apalagi keputusan hidup kita, pemikiran hidup kita, masa depan kita, kita harus pikirkan dengan baik, matang-matang. Benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi, pada intinya dari segala hal yang tadi saya katakan, mulai dari tindakan, perbuatan, dan pilihan hidup kita, seringkali bermuara kepada satu pertanyaan yang kita perlu pikirkan dari 3 istilah ini. Apa untungnya bagi saya? Segala tindakan yang kita perbuat tentang diri saya, tentang apapun itu, pekerjaan, bisnis, dan segala sesuatunya, selalu kita bermuara pada pertanyaan akhirnya, apa untungnya bagi saya? Ketika saya melakukan ini, apa untungnya bagi saya? Lakukan itu, apa untungnya bagi saya?
Dan kecenderungan ini sudah masuk ke dalam seluruh aspek hidup kita. Saat kita bekerja, fokus kita seringkali kepada kenyamanan diri kita. Kita bekerja, kita mau bekerja, apa yang enak buat kita, apa yang nyaman buat kita. Kerjaan yang simple, kerjaan yang sederhana, tapi gaji yang besar mungkin. Kita bukan fokus pada integritas, proses, atau juga tanggung jawab yang diberikan. Saat studi, terkadang kita hanya mengejar nilai dengan segala cara. Bahkan mungkin kita merasa senang jika ada orang lain yang tidak melampaui kita. Secara natural, ini telah menjadi karakter manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Celakanya, pola pikir ini bukan hanya bicara dalam area sekuler. Jadi saya bicara tentang studi, bicara tentang pekerjaan. Nyatanya, pemikiran tentang keterpusatan pada diri sendiri tidak hanya bicara pada area yang sekuler, tapi sudah mulai merembas ke area spiritual dalam hidup kita. Ketika kita sering beribadah, tapi kita mencari ketenangan hati pribadi di dalam ibadah. Kita menuntut gereja, bahkan menuntut Tuhan, jika kita tidak mendapatkan sesuatu dari ibadah tersebut. Bahkan ketika kita berdoa, daftar keinginan kita dipenuhi dengan pergumulan pribadi kita, masalah kita sendiri, kenyamanan hidup kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Gak salah kita berdoa bagi diri kita sendiri. Gak salah kita mungkin mencari ketenangan hati dalam ibadah. Tapi bukan soal tindakannya yang salah ternyata. Bukan soal kita berdoanya. Tapi yang salah adalah fokusnya. Apakah ketika kita beribadah, apakah kita berdoa, kita terlalu fokus kepada diri kita sendiri. Kita memikirkan diri kita sendiri. Sementara kita melupakan esensi dari hidup kita. Identitas kita sebagai anak-anak Allah. Di mana Tuhan mau berjumpa dengan kita, Tuhan mau menyapa kita. Melalui apapun itu. Kita perlu ingat bahwa identitas kita sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus, diselamatkan, dan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekristenan itu bukan tentang mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita untuk membantu rencana-rencana kita, bukan. Tetapi kekristenan itu berbicara tentang Yesus yang mengundang setiap kita untuk kita masuk di dalam rencana Tuhan. Dan hal inilah yang hari ini kita mau bahas bersama lebih dalam. Ketika kita masuk dalam rencana Tuhan, ini tidak dapat terjadi kalau kita tidak mengerti makna hidup bagi Tuhan. Maka mari kita melihat 2 Korintus 5 ayat 15 ini dengan baik. Mengapa kita hidup untuk Tuhan? Dalam bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus itu memberikan sebuah alur logika yang sangat kuat. Mengapa kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri? Jawabannya adalah karena ada harga yang sudah dibayar. Oh Bapak Ibu Saudara sekalian, harga itu bukanlah emas ataupun perak, tapi melainkan kedatangan Kristus ke dalam dunia. Bahkan dia datang ke dalam dunia bukan hanya menjalani kehidupannya, tapi dia datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib bagi engkau dan saya. Harganya adalah darah anak domba yang tak bercacat dan tak bercelah. Allah melakukan semua ini bagi kita, supaya kita menjadi milik kepunyaannya. Dan inilah kasih yang secara logika manusia gak masuk akal. Allah menjadi manusia, menyelamatkan manusia yang berdosa, yang harusnya sudah dimurkai oleh Tuhan, maut menjadi bagiannya. Tapi Allah yang maha mulia itu, karena kasihnya dia datang ke dalam dunia, menyatakan kasihnya yang tidak masuk akal itu bagi setiap kita. Dan inilah realitas kasih Tuhan bagi setiap kita. Kalau mau dibayangkan, bayangkanlah Anda itu sedang tenggelam di tengah lautan yang ganas. Engkau benar-benar sulit dan hanya tersisa tanganmu saja di atas air itu. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang melompat masuk ke dalam air untuk menyelamatkan Anda.
ia berhasil menyelamatkan Anda, membawa Anda ke tepi, tapi orang yang menyelamatkan engkau ini kehilangan nyawanya karena kelelahan dan hantaman ombak. Lalu yang menjadi pertanyaannya, kalau engkau mengalami itu, apakah Anda akan hidup sia-sia setelah Anda diselamatkan? Apakah Anda akan hidup sia-sia setelah Anda diselamatkan? Saya yakin enggak. Ketika kita sudah diselamatkan, kita akan berusaha menghargai setiap detik hidup yang diberikan dari orang itu kepada Anda. Dan itulah yang dikerjakan Tuhan bagi setiap kita, bukan? Tuhan sudah menyelamatkan setiap kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita hidup yang baru. Dan kehidupan yang kita jalani sekarang ini adalah sebuah hidup titipan dari Sang Juru Selamat itu yang telah menyelamatkan setiap kita. Bagaimana engkau menjalani hidup titipan yang diberikan Tuhan bagi engkau saat ini? Apakah kita menyia-nyiakan semuanya karena kita nggak tahu betapa besar pengorbanan Tuhan bagi setiap kita dalam menebus hidup setiap kita? Kematiannya membawa kita ke dalam sebuah pengharapan bahwa Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus tidak hanya berhenti pada kematian Kristus. Kalau kita melihat di bagian akhir dari 2 Korintus 5 ayat 15, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana dikatakan, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak mati, tapi Dia telah bangkit bagi setiap kita. Dan kebangkitan ini menunjukkan bahwa Dia adalah Raja yang berdaulat di dalam kehidupan setiap kita. Karena Dia hidup, maka Dialah pemilik sah atas nafas yang kita hirup saat ini. Kita tidak menyembah Allah yang mati, atau Allah yang hanya tertulis di dalam buku sejarah saja. No. Tapi kita melayani, kita hidup di bawah pemerintahan Allah yang hidup, yang telah bangkit bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebangkitannya adalah proklamasi bahwa Ia memegang kendali penuh atas hidup engkau dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memahami bagian ini dengan baik dan benar, kalau kita terus merenungkan kehidupan kita mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan dengan baik dan benar, maka saya yakin dan percaya hidup kita akan menjalani sebuah kehidupan yang sadar bahwa saya mau hidup untuk Tuhan. Ketika kita sadar akan kematian dan kebangkitan Tuhan, kita nggak akan mau lagi hidup dengan kehidupan kita yang dahulu. Tapi kita akan mau belajar hidup di dalam hidup yang baru, di dalam ciptaan yang baru dalam Kristus. Bukankah kita minggu lalu sudah belajar tentang hal ini dengan begitu rupanya? Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang jadi pertanyaannya bagaimana cara kita benar-benar hidup bagi Tuhan dalam keseharian hidup kita. Mari kita perhatikan kembali Galatia 2 ayat 19b sampai yang ke-20. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Galatia 2 ayat 19b sampai 20, kita akan melihat ada dua hal yang menuntun kita, yang memandu kita untuk kita hidup bagi Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Yang pertama, kita akan melihat, mari kita menyalipkan self-centeredness atau egoisme kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus menuliskan sebuah frasa yang sangat dalam. Dia menuliskan perkataan, aku telah disalibkan dengan Kristus.
Bapak Ibu saudara sekalian, kita perlu mengerti dan memahami bagian ini dengan baik. Bahwa pengorbanan Tuhan di atas salib itu adalah untuk dirinya. Dalam pengertian dia memahami karya salib Tuhan itu sangat personal bagi dirinya. Seorang yang berdosa, seorang yang hina, seorang yang dia menganggap dirinya sampah. Tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya bagi Paulus itu. Dan kita perlu memahami bahwa Tuhan telah disalibkan bagi setiap kita. Supaya kita telah diselamatkan dari setiap dosa-dosa kita. Dan Paulus mendorong kita untuk menyerahkan diri setiap kita disalibkan bersama dengan Kristus. Maksudnya bukan secara fisik, no. Tapi ini bicara tentang kita menyalibkan manusia lama kita di hadapan Tuhan. Kristus tersalib, dia mati di atas kayu salib bagi setiap kita, supaya kita diselamatkan dari setiap dosa-dosa kita. Dan ketika kita menyalibkan diri kita bersama dengan Kristus, berarti kita harus menyalibkan manusia lama kita. Manusia yang sering hidup di dalam dosa, manusia yang merasa baik-baik saja ketika berkecimpung dalam dosa, kita harus salibkan itu dan kita kembali kepada kehidupan di dalam Tuhan. Itulah yang Paulus maksudkan. Ketika kita menyalibkan diri kita, manusia lama kita di dalam Tuhan, maka seakan-akan kita mengizinkan Tuhan untuk hidup di dalam diri setiap kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, menyalibkan diri ini bicara tentang mematikan keinginan untuk menjadi nomor satu. Mematikan dahaga akan pujian manusia. Dan mematikan ambisi untuk memegang kendali penuh atas hidup kita. Dan proses ini seringkali saya sederhanakan dengan nama penyangkalan diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita menganggap bahwa penyangkalan diri itu bicara tentang dosa-dosa yang besar. Kita menyangkali setiap dosa kita, no. Kita perlu datang ke hadapan Tuhan. Penyangkalan diri itu berbicara mengenai karakter kita, ambisi kita, tujuan hidup kita. Yang tidak selaras dengan salib Kristus. Dan kita harus bawa itu di hadapan Tuhan. Bukankah kita sering berkata, saya milik Tuhan. Tuhan bertatalah dalam hati saya. Benar. Mungkin dengan mulut kita berkata demikian, tapi hati kita tidak sungguh-sungguh memberikan ruang bagi Tuhan. Kita nggak sungguh-sungguh menyalibkan manusia lama kita. Kita menganggap bahwa cukup hanya dengan berkata di hadapan Tuhan, Tuhan bertatalah dalam hati setiap saya. Pegang kendali hati saya. Tapi nggak sungguh-sungguh kita melakukannya dengan hati kita. Sehingga kalau boleh ditanya, siapa yang paling besar dalam dirimu? Kristus atau dirimu? Atau usahamu? Egoismemu? Nilai-nilai hidupmu? Maka kita perlu renungkan satu kalimat ini. Kristus harus makin besar dan aku harus makin kecil. Apakah Kristus semakin besar dalam kehidupanmu? Semakin bertahta, menguasai hati dan pikiranmu? Atau malah si aku yang makin besar, makin berkuasa, makin menguasai hidupmu? Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, tidak hanya bicara tentang menyalibkan self-centeredness atau egoisme dalam diri kita, tapi kita perlu menjadikan Kristus sebagai dirijen atas seluruh aspek hidup kita. Memahami bahwa dia harus semakin bertambah atau semakin besar. Ku harus semakin berkurang, bukan hanya bicara tentang sebuah lirik lagu sekolah minggu yang indah. Bukan. Tapi ini bicara tentang menjadikan Tuhan sebagai dirijen dalam orkestra hidup kita. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah lirik lagu yang berkata, hidupku bukannya aku lagi,
Tapi, kayaknya nanti saya balikin ke sekolah minggu semua biar nanti nyanyi semua gitu ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Apakah itu hanya menjadi suatu hal yang lalu begitu saja? Oh ya, itu lagu sekolah minggu, ya itu buat anak-anak sekolah minggu aja. Kalau perlu dipikir baik-baik, sungguhkah Kristus hidup dalam hidupmu? Kita bicara, hidupku bukan aku lagi, ya benar. Tapi apakah Yesus sungguh-sungguh bertahta dalam hidupmu? Bukankah seringkali kita mau Kristus ada dalam hidup kita, tapi kita melarang dia menguasai dan mengendalikan area-area tertentu dalam hidup kita. Benar kita mengizinkan Tuhan masuk dalam hati setiap kita. Tapi kita mengunci pintu ambisi kita, pekerjaan kita, nilai-nilai hidup kita, kita kunci kamar itu baik-baik. Jangan sampai Tuhan masuk dan mengobrak-ngabrik itu. Apakah itu yang dimaksudkan dengan Tuhan bertahta dalam hati setiap kita? Apakah itu yang dimaksudkan dengan hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku? Kalau boleh tanya, dalam sebelah mana jadinya? Atau Tuhan hanya di pelataran rumah hatimu, gak masuk dalam hati rumahmu? Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita perlu menyerahkan semua hidup kita. Menyerahkan kepada Tuhan yang memegang kendali atas hidup setiap kita. Bisnis kita, studi kita, masa depan kita. Dan itulah yang disebut dengan penyerahan penuh. Mari kita coba berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini hidupku. Ambillah kendali atas pikiranku, kehendakku, pikiranku, ambisiku, keluargaku, bisnisku, karakterku. Tuhan, ambillah semuanya. Sebab itu milik Engkau. Tapi bukankah hal ini hal yang paling sulit kita lakukan, bukan? Kita bilang, Tuhan, I surrender all. Saya serahkan semua. Tapi di sisi yang lain, kita pegang tangan Tuhan. Tuhan jangan sampai masuk ke situ. Tuhan masuk yang ini aja. Tuhan masuk ketika saya lagi pergumulan berat, Tuhan masuk, tolong ya. Tuhan saya lagi sakit, Tuhan masuk ya, tolong ya. Tapi kemarahan saya, ambisi saya, egoisme saya, jangan. Itu milik saya. Bagian saya. Kepunyaan saya. Jangan. Jangan masuk, jangan ubrak-abrik itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah itu yang disebut dengan orang-orang Kristen, anak-anak Allah? Bukankah kita sering merasa takut kehilangan kendali? Padahal kita sedang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup setiap kita. Bukan hanya pemilik hidup kita, tapi Dia pemilik hidup kita yang paling mengasihi setiap kita. Kita gak mau serahkan hidup kita sepenuhnya ke hadapan Tuhan. Mungkin secara pikiran kita tahu, ya Tuhan Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kita. Iya, engkau belajar tentang Tuhan, providensi Tuhan, segala macam. Engkau tahu tentang doktrin-doktrin tentang Tuhan, benar. Tapi itu hanya mengisi kognitifmu. Hanya mengisi kepuasan hatimu. Hanya mengisi ambisimu supaya dikenal orang, engkau orang yang pintar, engkau yang ahli secara doktrin-doktrin. Tapi pengetahuanmu tentang Allah tidak mampu masuk di dalam hatimu dan mentransformasi hatimu. Buat apa semua itu? Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, berikanlah kendali hidupmu ke hadapan Tuhan, Sang Pemilik hidupmu. Dia mengerti, Dia memahami, Dia mengasihi engkau.
lebih dari semuanya. Masalahnya, mau gak kita menyerahkan hidup kita ke hadapan Tuhan? Mari kita belajar dari seorang anak Tuhan yang bernama Eric Rindle. Dia adalah seorang pahlawan nasional Britania Raya. Dia adalah atlet lari cepat 100 meter yang sangat berbakat di Olimpiade Paris. Namun ketika jadwal pertandingan itu jatuhnya pada hari Minggu, ia memilih untuk menolak bertanding. Ketika ia menolak bertanding, alasannya hanya simpel satu. Sebagai Kristen yang taat, ia percaya hari Minggu adalah hari Tuhan untuk beribadah kepada Dia. Atas keputusan dan nilai hidup dia inilah, dia mendapatkan kecaman yang luar biasa. Dia dianggap pengkhianat oleh bangsanya sendiri, dan bahkan dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan medali emasnya. Tapi dia lebih takut bukan kehilangan emasnya, tapi dia lebih takut kehilangan perkenanan Tuhan atas hidupnya. Akhirnya, ia bertanding di nomor lari 400 meter yang bukan spesialisasinya, tapi secara ajaib, ia berhasil meraih emas. Tapi bukan hanya meraih emas, tapi dia juga memecahkan rekor dunia. Kalau cerita ini berhenti sampai di sini, mungkin kita akan berdecak kagum dengan berkata, hebat banget nih orang. Tuhan bekerja dengan begitu luar biasa dalam hidupnya. Ketika dia datang ke hadapan Tuhan, ketika dia memegang imannya, kita akan bilang, ya saya mau seperti itu. Saya mau punya iman yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang luar biasanya bukan di cerita ini. Bukan pada kisah kemenangannya. Tapi di puncak karirnya, Eric melakukan sesuatu yang dianggap dunia gila. Yang meninggalkan segala kemewahannya untuk menjadi misionaris di Tionghoa, di Tiongkok, di China. Ia tidak hidup untuk tepuk tangan penonton, tapi ia pergi ke desa terpencil untuk melayani orang miskin. Bahkan saat Perang Dunia Kedua pecah, ia ditawan di kamp konsentrasi. Dan ia tidak menggunakan status atlet dunianya untuk menyelamatkan dirinya, bahkan mendapatkan fasilitas, no. Tapi dia justru membagikan jatah makanannya kepada yang sakit. Dan dia menolong orang-orang yang sama-sama tertawan dengan dia. Sesaat sebelum Perang Dunia usai, ia meninggal dalam kamp tersebut karena tumor otak. Tapi di akhir hayatnya, ia mencatat sebuah kalimat yang singkat, berkata, "It's complete surrender." Ini adalah penyerahan diri sepenuhnya. Eric Linder menjadi bukti nyata bahwa hidup bukan untuk kepuasan ego, tetapi melainkan untuk memuliakan Tuhan. Ketika seseorang itu mengerti, memahami panggilan dalam hidup dia, karya keselamatan dan kebangkitan Tuhan dalam hidupnya, dia akan punya visi hidup yang tepat di hadapan Tuhan. Dia tahu makna hidupnya untuk Tuhan. Dia tahu hidupnya bukan lagi untuk dirinya sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita pakai momen ini untuk mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Hidup kita bukanlah tentang kita, tapi melainkan Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan setiap kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang mudah sekali berbicara, Tuhan bertahtalah dalam hati saya, Engkaulah Tuhan saya, Engkaulah Juru Selamat saya. Tapi hidup kita gak ada yang diberikan buat Tuhan. Kita hanya butuh Tuhan ketika kita di tengah kesulitan. Maka saya ajak kita untuk merenungkan dua pertanyaan ini bagi setiap kita.
Yang pertama, jika orang lain melihat hidup Anda selama seminggu terakhir, atau mau lebih parah, jika orang lain melihat hidup Anda selama Anda menjadi orang Kristen, apakah yang mereka lihat adalah ambisi pribadi Anda? Atau mereka mulai melihat karakter Kristus yang terpancar? Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu kita sudah berapa lama menjadi orang Kristen. Mungkin 5 tahun, mungkin setahun, mungkin 20 tahun, bahkan mungkin 50 tahun, bahkan lebih. Permisi tanya, apa yang beda dari hidupmu ketika pertama kali engkau berlutut di hadapan Tuhan, berkata, Tuhan, masuklah dalam hati saya, bertahtalah dalam hati saya. Ketika engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sampai detik ini, sampai saat ini, apa yang berubah dalam hidupmu? Apakah hidupmu makin serupa dengan Tuhan? Atau hidupmu semakin serupa dengan dunia ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tahu pertanyaan ini bukanlah suatu pertanyaan yang mudah. Saya juga berpikir dan merenungkan bagian ini. Ketika orang lihat saya saat ini, apakah saya memancarkan, menunjukkan karakter Tuhan di dalam hidup saya? Apakah Paulus yang saat ini berdiri di depan Bapak Ibu Saudara sekalian berbeda dengan Paulus yang mungkin 10 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya pun masih bergumul. Kemarahan saya, kesabaran saya, sampai detik ini, saya pun juga bergumul. Tetapi, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita tahu area mana saja yang masih membuat orang itu melihat kita bukanlah mirip Kristus. Bukan mirip Tuhan, tapi lebih mirip hantu. Mari kita coba pikirkan, mari kita coba lihat, mari kita selidiki hati dan pikiran kita. Yang kedua, area mana dalam hidup Anda yang saat ini Anda masih pegang erat-erat dan belum berani Anda serahkan sepenuhnya ke dalam kendali Tuhan. Mari kita belajar menyerahkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi biarlah Kristus yang sungguh-sungguh hidup dalam hidup setiap kita. Masuk di dalam setiap relung hati setiap kita. Bukan hanya masuk, bukan hanya duduk, bukan hanya bertahta, tapi mengubahkan, mentransformasi setiap kita. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, keberadaan Tuhan dalam hati kita bukan hanya mengisi ruang kosong di dalam hati setiap kita yang itu hanya bisa diisi dengan Tuhan. Benar. Tapi Tuhan mau sungguh-sungguh mengubah hati setiap kita. Hati yang keras, hati yang gak mau dibentuk. Hati yang bilang bahwa marah ini adalah karakter saya. Hati yang bilang, saya mau jadi yang nomor 1. Hati yang bilang, masa bodoh. Saya mau jadi yang terbaik. Mari kita juga berikan itu bagi Tuhan. Biarkan Tuhan bentuk kita. Saya tahu gak mudah. Saya tadi sudah bilang, mengatur kemarahan, kesabaran, bukan suatu hal yang mudah. Ada masanya saya menangis di hadapan Tuhan. Ada masanya saya bilang, Tuhan ini sulit banget loh. Tapi pada akhirnya, saya harus menyerahkan tongkat ke
kendali hidup saya, setir hidup saya ke hadapan Tuhan. Dan biarkan Tuhan mentransformasi hati setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang bukan hanya tahu tentang Tuhan, ngerti tentang Tuhan, tahu kebenaran tentang Tuhan, tapi kita sungguh-sungguh memahami keberadaan diri kita. Kita mengenal Tuhan, mengenal diri, dan tahu diri kita siapa di hadapan Tuhan. Mari, saya minta setiap kita untuk menundukkan kepala kita. Kita merenungkan firman Tuhan ini dengan baik. Mari kita pakai waktu ini untuk sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, ada di manakah di dalam hati setiap engkau saat ini? Tuhan, bagian-bagian mana sih dalam hidupku yang belum engkau sentuh? Tuhan, bentuk saya. Tuhan, pimpin saya. Biarlah Allah yang telah menyelamatkan, Allah yang telah bangkit itu sungguh-sungguh menguasai hati dan pikiran kita. Sambil kita merenungkan firman Tuhan ini, bila pujian ini mengingatkan setiap kita, mendorong setiap kita datang kembali kepada Tuhan. Mengalami Engkau membuatku melihat, mengenal-Mu Tuhan, membuatku mengerti, ku diselamatkan, ku dibaharui. Mengalami Engkau membuatku melihat, mengalami Engkau membuatku melihat, mengenal-Mu Tuhan, membuatku mengerti, ku diselamatkan, ku dibaharui. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, ini hidupku, bukan aku lagi Tuhan. Bukan aku lagi, namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Setiap nafasku, setiap nafasku, ku serahkan padamu. Menjadi persembahan yang hidup bagimu. Oh Yesus Tuhanku. Katakan dengan sungguh, kini hidupku bukanlah aku lagi. Kini hidupku bukan aku lagi. Izinkan Tuhan mengisi hatimu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Oh setiap nafasku, setiap nafasku,
ku serahkan padamu. Menjadi persembahan yang hidup bagimu. Oh Yesus Tuhanku. Walau api dunia membakarku, ku tetap nyatakan Kau Allahku. Walau api dunia membakarku, ku tetap nyatakan Kau Allahku. Walau tubuh dan hati habis lenyap, tetaplah Kau Allah selama-lamanya. Selamanya. Katakan bersama-sama, kini hidupku Tuhan, kini hidupku bukan aku lagi, namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Oh, setiap nafasku, setiap nafasku, Tuhan, kami serahkan hidup kami ke hadapan-Mu Tuhan. Oh, menjadi persembahan, menjadi persembahan yang hidup bagimu. Oh Yesus Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita menyerahkan diri kita sepenuhnya ke hadapan Tuhan kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulatlah dalam hidup setiap kami. Engkaulah Tuhan, oh Yesus, Engkaulah Raja, oh berdaulatlah Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Oh Tuhan, pimpinlah hidup setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ketika kami menyerahkan diri kami ke hadapan Tuhan, Engkau bertahtalah dalam hati setiap kami. Ketika Engkaulah Tuhan dan Raja kami, Tuhan tolong pimpin hidup kami. Ya mungkin selama ini kami egoisme terhadap diri kami mengandalkan diri kami sendiri. Tuhan, kami membuka hati kami di hadapan Tuhan. Berdaulatlah, bertahtalah dalam hati setiap kami. Kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan. Dan ubahkanlah kami menjadi manusia yang baru dalam Tuhan. Sehingga hari-hari yang kami jalani, hidup yang Tuhan percayakan kepada kami adalah hidup
untuk memuliakan Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, manusia yang lemah dan terbatas. Kami butuh pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu dan momen ini. Biarlah ini menjadi sebuah waktu kami kembali Tuhan. Kepada Allah pemilik daripada hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.